Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda menjadi korban penyerangan anak panah oleh orang tak dikenal di tengah jalan di kota Palembang. Seorang bocah perempuan di Banyuasin tenggelam saat sedang bermain air di lokasi danau buatan. Sapi kurban seakan mengadakan perlawanan sebelum akhirnya dikurbankan, dari mulai lari ke minimarket hingga tercebur ke sungai. Seorang pemuda menjadi korban penyerangan menggunakan anak panah oleh sekelompok orang tak dikenal. Korban tengah membeli makanan tiba-tiba diserang di tengah jalan di kawasan Seberang Ulu 1, Palembang. Seorang pemuda dilarikan warga ke RSUD Bari Palembang untuk mendapatkan perawatan medis pada Kamis pagi. Indra Itrio terluka setelah terkena anak panah yang dilepaskan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Polisi dari Polsek Seberang Ulu yang mendapatkan laporan langsung memeriksa kondisi korban yang masih lemah. Sebelumnya korban bersama temannya hendak membeli makanan di kawasan 34 Ulu, Seberang Ulu 1, Palembang. Namun di tengah perjalanan korban bertemu dengan sekelompok pemuda berjumlah 10 orang yang langsung mengejarnya. Diduga saat korban berlari ketakutan, salah satu pelaku melepaskan anak panah hingga mengenai pipi kanan korban. Jelaskan, jadi kami mendapat informasi bahwa ada korban di Rumah Sakit Bari dalam kondisi di pipi sebelah kanannya tertancap panah. Setelah kami datangi, kami lakukan interogasi terhadap korban yang masih dalam keadaan sadar. Menurut keterangan korban bahwa pada pukul 03.00 WIB, ketika korban bersama temannya sedang mencari makan, tiba-tiba ada sekelompok orang, lebih kurang 10 orang mengejar. Ya Zoom, jadi tadi pagi sekitar jam 4 pagi ini kita kedatangan pasien laki-laki dengan bagian pipi kanan terkena busur anak panah. Dari pengakuan pasien bahwasanya beliau terkena busur anak panah ini oleh orang yang tidak dikenalnya. Berarti anak panah itu masih tertancap, dok ya? Iya, sampai di IGD anak panahnya itu masih tertancap Pak, di bagian pipi kanan pasien. Sementara kasus ini telah ditangani oleh jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Seorang bocah perempuan tenggelam saat sedang bermain air bersama teman-temannya di lokasi danau buatan di Kabupaten Banyuasin. Korban ditemukan tewas setelah 10 jam pencarian. Tim Basarnas menemukan keberadaan remaja perempuan yang tenggelam di danau ini. Kurang dari 10 jam, bocah perempuan yang tenggelam saat sedang bermain air akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan setelah dilakukan penyelaman di dasar danau dengan kedalaman 5 meter. Korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan. Nafisa Amanda, bocah perempuan yang berumur 12 tahun ini dilaporkan tenggelam di lokasi danau buatan di Kabupaten Banyuasin. Korban tenggelam diduga lantaran tidak bisa berenang. Menurut salah satu saksi mata, korban telah diperingatkan oleh seorang pemancing, namun tidak ia hiraukan. Tak lama korban pun tenggelam. Saksi mata hanya mampu menyelamatkan 2 orang bocah yang lain dan 1 tenggelam. Evakuasi tadi melakukan dengan penyelaman dan korban itu ditemukan kisaran lebih kurang sekitar 30 menit. Pihak keluarga menolak jenazah untuk dibawa ke rumah sakit dan diotopsi. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Polisi meringkus seorang bandar narkoba di Desa Rantau Sialang, Kabupaten Musi, Banyuasin. Polisi mendapati barang bukti sabu-sabu lebih dari 100 gram dan 45 butir pil ekstasi. Nak masuk rumah Pak, tak jadi kami. Kocok.
Pria ini hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Penangkapan dilakukan di rumah tersangka Darul di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi, Banyuasin. Polisi yang melakukan penggeledahan mendapat barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu, sejumlah paket sabu-sabu seberat 118,56 gram, dan 45 butir pil ekstasi. Ditangkapnya tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya 2 orang kurir narkoba di Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 3 Juni lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka telah lebih dari 5 kali melakukan pengiriman narkoba ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ini lintas kabupaten sebab Oku Selatan dapat pasokan dari Muba, dari warga Muba. Kemarin kami laksanakan ungkap di Muba tersebut, dan Muba ada di atasnya lagi. Jadi mungkin akan dikembangkan lagi berkoordinasi dengan pihak Polda dari Narkoba Polda. Kuat dugaan tersangka terlibat dalam jaringan pengedar narkoba antar lintas kabupaten. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang narkotika. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi kami Poco. jadi Bu, ini kan rumahnya satu. Polisi menangkap seorang guru olahraga yang diduga melakukan pelecehan seksual di salah satu SMA negeri di Lubuk Linggau. Ironisnya, pelaku melakukan pelecehan seksual kepada korban di ruang guru. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polsek Lubuk Linggau meringkus seorang guru olahraga berinisial AY. AY melakukan pelecehan seksual terhadap murid perempuan yang berinisial AP. Ironisnya, aksi pelecehan dilakukan oleh pelaku di ruang guru di salah satu SMA negeri tempat pelaku mengajar. Peristiwa ini terjadi pada Januari 2025 lalu. Pelaku mulanya memanggil korban yang berada di ruang kelas untuk menghadap di ruang guru. Saat kondisi sepi, pelaku lantas memeluk korban dan melakukan pelecehan pada tubuh korban. Korban yang trauma melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya pada orang tua, hingga dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sementara di hadapan petugas kepolisian, pelaku tidak mengakui perbuatannya. Namun polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni guru dan siswa yang melihat serta mengamankan barang bukti. Ternyata disertai sentuhan fisik yang melanggar batas asusila. Selain itu, pelaku juga diduga mengancam akan menjatuhkan nilai para korban apabila tidak menuruti keinginannya. Kemudian motif diduga kuat pelaku memiliki motif pribadi berupa dorongan hasrat seksual terhadap korban yang diekspresikan melalui penyalahgunaan wewenang dan kedekatan sebagai tenaga pendidik. Kini polisi terus mengembangkan kasus ini, sementara pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau.